Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Boleh lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus, tepuk tangannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siapa yang menikmati kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, bila hari-hari ini mungkin dari Bapak Ibu Saudara mengalami dalam setiap tekanan yang begitu berat, dalam pergumulan yang begitu berat,
atau sedang dalam penantian yang tidak pasti. Tuhan mengingatkan saya tentang Paulus dan Silas saat mereka ada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kegelapan penjara, saat mereka terbelenggu dan tidak ada kepastian, yang mereka lakukan adalah mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka bersyukur dengan keadaan yang ada. Dan mujizat pun terjadi, belenggu terlepas. Dan mereka bisa saja bebas. Tapi akhirnya mereka melakukan hal yang luar biasa, yaitu tetap dan memuliakan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini dalam keadaan yang seperti itu, jangan kita berpikir untuk menolong Tuhan dengan setiap apa yang kita lakukan. Tapi kita serahkan sama Tuhan, mari kita memuji, menyembah Tuhan. Biarkan kita angkat tangan dan Tuhan yang akan turun tangan buat kita. Karena kasih-Nya sempurna sampai dengan hari ini. Yang mau berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa. Kasih-Mu sempurna buat kami Tuhan. Dan di dalam keadaan kami hari ini, kami mau tetap bersyukur, memuji Tuhan. Kami mau berterima kasih untuk apa yang sudah Tuhan limpahkan buat kami. Dan biarkan Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Tuhan dalam setiap keadaan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau tetap meninggikan Engkau melalui setiap pujian kami Tuhan. Kami mau terus berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Sambil angkat kedua tanganmu dan nyatakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Sekali lagi nyatakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, kami mau terus bersyukur, berterima kasih buat setiap kasih-Mu yang sempurna bagi kami sampai hari ini. Apapun yang terjadi, yang kami alami, Engkau selalu berikan yang terbaik. Penyertaan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang sempurna. Sebab itu kami kan terus memuji dan bersyukur. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Dengan suara kami, dengan hati kami, sebab Engkau layak terima setiap pujian pengagungan kami. Haleluya. Shakaya Haramana Bayase, Kiara Nana Mayaso, Kiara Prakana Mayase. Hanya Kau yang kami puji, yang kami sembah, yang kami tinggikan. Hanya Kau Yesus Tuhan. Kau yang kami puja, untuk selama-lamanya hanya Engkau yang kami puji Tuhan. Untuk selama-lamanya hanya Engkau yang kami sembah seumur hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, ini setiap kami Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang menyembah-Mu, memuji-Mu dengan segenap hati kami Tuhan.
Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ini setiap kami Tuhan Yesus, yang mengangkat suara kami Tuhan, yang mengangkat tangan kami Tuhan Yesus, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu untuk selama-lamanya Tuhan Yesus. Angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Mari gereja Tuhan nyatakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, hanya bagimu Yesus, Yesus, kemuliaan bagimu. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Untuk selama-lamanya Engkau Allah kami yang dahsyat, yang hebat dalam hidup setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, kami mau tinggikan Engkau dalam hidup setiap kami, yang siap lebih lagi buat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan sempurna buat kita, amin. Boleh tos kiri dan kanan katakan, Allah kita sungguh baik, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Ku memuji Tuhan, ku memuji Tuhan. tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana.
Tuhan Yesus kita baik, sorakan amin. Haleluya. Pada Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya kasih-Mu tiada bersih. Bersama-sama nyatakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sambil lambaikan tangan katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Boleh sekali disorakan. Dia Allah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Sampai dengan hari ini kasih-Nya sempurna buat kita, amin. Penyertaannya selalu ada buat kita. Dia ada di kiri kanan kita. Dia ada di suka dan di dalam duka. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang percaya sorakan yes. Haleluya. Boleh sambil angkat tangan katakan, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesus. Mari sama-sama sekali lagi nyatakan, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau tetap ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya, sorakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi, Hosana, Hosana, Hosana. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sama-sama sorakan. Kasih-Nya nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Yang percaya sama-sama sorakan haleluya. Sebab kasih-Mu ada dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadap Dan bumi bergoncang. dan bumi pun bergoncang,
tidak pernah habis, tak berkesudahan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dengan segenap hatimu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Ini siap kami yang bersuka cita, Tuhan, Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanya untuk lebih lagi nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untuk. Come on church, lebih lagi nyatakan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senang hatiku hanyalah untukmu. Senang hatiku hanyalah untukmu. Senang hatiku hanyalah untukmu. Sama-sama sorakan haleluya. Sorak-sorai meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia, di mana kasih Tuhan yang begitu dahsyat, perkenanan Tuhan yang begitu dahsyat bagi Indonesia sampai dengan hari ini. Bapak, kami berdoa untuk transisi pemerintahan bangsa Indonesia. Bila pemerintahan yang adil, yang tertib, yang jujur Engkau lahirkan bagi bangsa Indonesia. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati pemerintah Indonesia dengan begitu limpahnya. Engkau juga memberkati Tuhan pilkada serentak di bulan November Tuhan. Bila pilkada serentak juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan jujur dan adil ya Tuhan. Di mana Engkau Tuhan sendiri yang berkarya Bapa atas bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin. Engkau juga memberkati di masa akhir jabatan hamba-Mu Tuhan Yesus. Engkau memberikan roh kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugasnya ya Bapa. Penyertaan Tuhan dicurahkan berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua pemimpin rohani kami, Gembala Sidang dan Gembala CK7, Bapak Niko dan Bapak Dr. Yanto. Engkau juga memberkati kesehatan hamba-Mu Tuhan, umur yang panjang. Bahkan Engkau memberkati setiap keluarga besar hamba-Mu aman dalam naungan Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Banyak jiwa-jiwa disembuhkan, menjadi percaya, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga sepakat Tuhan, dari tempat ini kami berdoa untuk generasi Yeremia. Setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus, mewakili anak-anak muda di seluruh Indonesia ya Bapa. Bila bangkit generasi Yeremia yang takut akan Tuhan, mereka menjadi leader-leader, pemimpin-pemimpin, bahkan di gereja-gereja ya Tuhan, sampai ke pemerintahan ya Tuhan, yaitu generasi muda yang takut akan Tuhan, yang menyelesaikan amanat agung, tidak kompromi terhadap dosa, dan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan untuk generasi Yeremia dalam nama Tuhan Yesus. Inilah setiap doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik, kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Jangan malu-malu. Baik, puji Tuhan semuanya adalah jemaat yang setia. Oh, ada di sebelah kanan saya, selamat datang di GBI PRJ. Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang ada di depan layar.
Baik, saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan September, yang artinya kita hari ini akan memberikan 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan umum atau kolekte, dan yang kedua adalah persembahan diakonia. Baik, saat ini kita akan membaca laporan pemasukan dan juga pengeluaran di bulan Agustus 2024. Baik, untuk total penerimaan 242 juta sekian. Dan juga pengeluaran yang pertama ada bantuan sosial jemaat 109 juta sekian. Bantuan biaya pendidikan jemaat 26 juta sekian. Kegiatan misi 15 juta sekian. Kegiatan Raising the Standard 11 juta sekian. Dan bantuan donor darah 8 juta sekian. Dengan total pengeluaran 170 juta sekian. Jadi baik bagi Bapak Ibu, mari sama-sama kita siap untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Sebelum kita berdoa, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga support dari jemaat GBPRJ, baik dalam bentuk dana, sembako, souvenir untuk anak-anak dan lainnya. Terima kasih juga atas antusias jemaat GBPRJ yang juga telah bergabung bersama kami sebagai volunteer. Kami telah melakukan kegiatan donor darah, kunjungan ke panti asuhan, dan juga tim Baksos berkolaborasi dengan tim misi edukasi mengunjungi anak PAUD Cara di Cilincing. Di sana juga kami mengadakan acara dengan anak-anak PAUD. Kami juga melakukan kegiatan cek kesehatan untuk orang tua murid dan juga warga setempat. Mereka semua sangat bersuka cita karena mendapatkan fasilitas cek kesehatan, konsultasi dokter dan juga obat-obatan. Dan mereka menyampaikan salam dan juga terima kasih atas Bapak Ibu Jemaat GBI PRJ. Kami juga telah melakukan cek kesehatan di ibadah raya, dan untuk agenda kegiatan yang akan kami laksanakan adalah kunjungan ke panti asuhan Yayasan Abbas di Bogor, rumah singgah kanker dewasa dan anak-anak di Tangerang. Dan sebelum kita memberi persembahan diakonia, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur atas setiap anugerah dan berkat yang telah kami terima dalam hidup kami. Biar Engkau yang senantiasa mengurapi setiap kami Tuhan, agar kami siap untuk bangkit dan menjadi terang bagi sesama kami, dan kami siap memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Papua mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat dari gereja GBI PRJ Jakarta yang sudah menyumbangkan obat buat pelayanan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 22 September 2024 pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. Ibadah raya disertai juga dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Maulid Nabi Muhammad pada hari Senin tanggal 16 September 2024, maka diinformasikan sebagai berikut.
Doa Fajar Babel Sadi, KUL kantor OTP CK7 diliburkan pada tanggal tersebut dan aktif kembali pada hari Selasa 17 September 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Bagaimana doa kita punya kuasa? Yang pertama, doa yang lahir dari iman. Karena doa orang yang benar, bukan doa yang benar, saudara, beda ya. Artinya si orangnya harus hidup di dalam kebenaran. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 22 September 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 15 September 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Welcome to Presence 23. Let's go!
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami dari Dead for Life Dan Women of Integrity akan berkolaborasi mengadakan acara talk show dengan tema Digital Detox yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 pukul 10.30 sampai pukul 15.30 di GBI CK7 Saint Moritz dengan narasumber psikolog Ibu Ugahari Rifung. di zaman era digital ini Bapak Ibu, kebutuhan akan perangkat digital itu sangatlah penting. Dan ini menjadi tantangan besar buat anak-anak kita. Dan setiap kita pasti sebagai orang tua pasti banyak dengar. Ada anak-anak yang sangat sulit terlepas dari perangkat digitalnya. Untuk itu kami mengajak Bapak Ibu yang ada di sini untuk datang ke acara talk show agar kita sebagai parents mengetahui kenapa sih anak kita sulit sekali lepas dari gadgetnya. Dan bagaimana kita sebagai parents bisa menghandle masalah ini agar anak-anak kita bisa memiliki self control yang tinggi terhadap gadgetnya. Yuk segera registrasi online dengan cara scan QR code sekarang ini juga. Dalam talk show ini akan disediakan makan siang Bapak Ibu. Oleh karena itu setiap peserta yang hadir dalam talk show tersebut nanti akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000. Dan di acara talk show ini juga akan diumumkan pemenang Dead Love Action. Yang kedua yaitu voucher dinner untuk 3 pasangan suami istri di Hotel Westin. Jadi para ayah yang sudah berpartisipasi dalam Dead for Life Action ini jangan sampai tidak hadir. Sampai jumpa. God God bless you all. Sama-sama kita berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Kami melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Kami juga menyaksikan kasih Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Menyertai setiap kami, tak pernah habis, tak berkesudahan. Kami juga percaya Tuhan, pada janji Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kau bukan Tuhan yang terlambat. Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Dan akan menggenapi janji-Mu dalam hidup setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya.
percaya dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari engkau yang percaya nyatakan kepada Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan Yesus. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Dengan kedua tangan yang terangkat nyatakan, ku percaya. Ini setiap kami yang percaya Tuhan. Kami percaya penuh Tuhan Yesus dengan iman yang ada dalam hati kami Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari engkau yang percaya bersama-sama nyatakan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
Jalan-Mu ajaib Tuhan, dan seringkali memang tidak terduga dengan pikiran kami yang sangat terbatas. Itu sebabnya musim boleh berganti, Tuhan selalu penuh dengan kepastian. Hari ini Tuhan, kami tahu bahwa firman Tuhan kembali akan menasihati kami, karena kami punya Roh Kudus yang ada di dalam kami sebagai mentor agung kami. Itu sebabnya Roh Kudus yang ada di dalam kami akan menjelaskan, menasihati kami, dan menguatkan iman percaya kami. Berbicaralah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami senantiasa mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Oke. Kita buka sama-sama dari Ulangan 31, ayatnya yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ini adalah sebuah prinsip yang firman Tuhan ajarkan bahwa Tuhan itu selalu ada di depan kita, berarti Tuhan mendahului kita. Dan kalau Tuhan mendahului kita, itu artinya adalah Tuhan yang tuntun tangan kita, dan Tuhan adalah Tuhan yang sedang memberitahu kepada kita bahwa Dia maha hadir. Kalau Tuhan sudah ada di depan kita, di masa depan kita, berarti besok di hari Senin Tuhan sudah ada di sana, menyiapkan yang terbaik bagi kita. Kita bisa berencana besok. Besok tuh hari libur, kita punya rencana mau gini, mau gitu. Kita sering kali tiba-tiba mengalami penundaan misalnya. Tiba-tiba ada hal terjadi yang tiba-tiba membuat langkah kita jadi tersendat. Ketahuilah bahwa kalau Tuhan di depan kita, apapun delay, apapun penundaan, dan bahkan ketika ada pintu yang tertutup, mengucap syukurlah. Karena Tuhan itu maha hadir, Dia maha tahu, Dia maha kuasa. Kalau kita ngerti pimpinan Tuhan seperti begitu, kita akan tersenyum setiap hari. Dan kita memang harus belajar. Kalau Tuhan ada di depan kita, kalau Tuhan sudah mendahului saya, itu berarti tugas saya adalah saya fokus sama tangan Dia yang pegang tangan saya. Dan seringkali itu susah. Waktu saya masih kecil, saya dipegang sama tangan papa saya. Dan seperti kalau kita punya anak, kita pegang tangan anak kita, dan sering kali seorang anak akan bilang gini, mau kemana? Mau kemana? Walaupun saya bawel, nanya, ujung-ujungnya pasti kalau nggak makan, selesai itu pulang semuanya aman dan nyaman karena saya digenggam tangan saya sama mereka. Walaupun saya bingung mau kemana dan lain sebagainya, tetap aja ujung-ujungnya pasti luar biasa. Itu Tuhan. Ketika berjalan dengan Dia, mulai minta Tuhan bukakan mata rohani saya supaya saya fokus sama tangan Tuhan yang pegang tangan saya. Karena pasti tujuannya, pasti nikmat kalau sama Tuhan. Walaupun kita gak bisa lihat di depannya seperti apa. Itu sebabnya Ulangan 31 ayat 8 mengatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, janganlah takut dan janganlah patah hati. Maksudnya adalah Tuhan di depan kita, Tuhan gak akan tinggalin kita karena Tuhan maha hadir. Tuhan ada di dalam kita, Tuhan ada di masa depan kita karena Dia maha hadir. Itu hebatnya Tuhan, itu sebabnya makin kita mengerti isi hati Dia, makin kita mengerti besarnya kuasa Dia, harusnya kita tersenyum setiap hari. Nah, Mazmur 105 ayat 17 sampai 19 mengatakan begini. Mazmur 105 ayat 17 sampai 19. Diutusnya sama Tuhan, seorang mendahului mereka. Mereka itu siapa? Keluarga daripada Yusuf. Siapa mereka? Bangsa Israel yang nantinya akan dibawa ke Mesir ketika di dalam musim kelaparan. Mereka akan menetap di sana, yang jumlahnya kecil akhirnya jadi besar, dijadikan budak sementara sama bangsa Mesir. Cikal bakal bangsa yang besar ini dikeluarkan sama Musa, dipimpin sama Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Tuhan menyiapkan seseorang yang ada di depan mereka, namanya siapa? Yusuf. Yang menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Waktu Yusuf disiapkan sama Tuhan untuk keluarga dan untuk bangsa Israel yang jadi besar itu, perhatikan kalimat ini, yang dijual jadi budak. Yusuf dijual dulu jadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Semuanya ini terjadi proses ini, kapan selesainya? Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan ketika janji Tuhan telah membenarkannya.
Selesai prosesnya. Jadi Yusuf yang diminta atau dikirim sama Tuhan untuk mendahului mereka, mewakili Tuhan, menolong mereka, Yusufnya juga harus diproses. Dan juga Tuhan berperkara sama dia. Tuhan juga sudah mendahului hidupnya Yusuf. Tuhan sudah menyediakan yang terindah juga bagi dia. Masalahnya sekarang gini, kalau Yusuf diinterview sama Tuhan, Tuhan bilang gini, Sup, satu hari nanti lu kan jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Wow, tapi ya kamu akan dibuang sama kakak-kakakmu di sumur. Jubahmu yang kamu bangga-banggakan tuh yang bagus itu diambil sama mereka, dikoyakan, dilumuri sama darah hewan. Jubahmu itu dikasih ke bapakmu yang kamu sangat kasihi. Bapakmu stres seumur hidup karena berpikir kamu mati diterkam binatang buas. Kamu dijual Sup, nanti ke Mesir. Sampai di Mesir kamu naik pangkat dikit deh, kerja di rumahnya Potifar. Kamu jujur, kamu penuh dengan integritas. Kamu difitnah sama istrinya. Kamu masuk ke dalam penjara. Dibelenggu kamu di situ. Di situ kamu menemukanlah karuniamu bisa menafsirkan mimpi ketika kamu berjumpa dengan juru minum dan juru roti. Oh, kamu senang karena kamu mendapatkan secercah harapan, kamu titip pesan sama mereka, guys, kalau sampai lo orang pada keluar jangan lupain gua ya. Tahu nggak apa yang terjadi Sup? Mereka keluar dari penjara, mereka lupakan dirimu for another 2 years, 2 tahun lagi. Baru setelah lewatin semuanya itu, kamu jadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. Kira-kira dia mau nggak? Enggak ya, saya nggak mau tuh. Ribet amat sih Tuhan. Lewatin semua itu, enggak kayak gini aja udah aman-aman aja. Itu sebabnya kalau Tuhan ada di masa depan kita, dia nggak akan kasih tahu prosesnya. Dia minta kita berjalan aja sama dia. Kita diminta sama dia untuk berserah aja sama dia. Karena dia punya tanggung jawab yang lebih besar, lebih luar biasa, lebih dahsyat. Dan itu sebabnya dia biarkan proses itu terjadi. Supaya kita sampai ke titik di mana dia siapkan yang terindah bagi kita. Itu dibiarin aja sama Tuhan. Itu sebabnya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, firman Tuhan bilang begini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Musim kering. Elia lagi kasih tahu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia, karena mau terjadi musim kering kan. Tuhan bilang gini, pergi dari sini. Kamu harus berjalan ke timur, bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa? Karena di sana, kalau kamu pergi ke sana, engkau dapat minum dari sungai itu, ayat 4. Mumpung airnya belum kering. Karena hujan udah berhenti loh. Masih ada airnya tuh, kamu pergi ke situ. Kemudian Tuhan katakan begini, burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi kamu makan di sana. Di sana tuh artinya di masa depanmu. Nggak tahu itu di hari esok, di jam berikutnya, di 2 hari lagi, pokoknya di sana. Itu sebabnya kalau kita baca ini dan ngerti, Tuhan bisa pakai siapa saja dan apa saja untuk menolong dan selalu menyertai kehidupan kita, bahkan memenuhi semua kebutuhan kita di masa depan kita. Kalau burung-burung gagak aja bisa diperintahkan sama Tuhan, saya kalau baca ini saya bilang ini, terima kasih ya Tuhan. Tolong saya supaya saya makin mengerti dan buka mata rohani saya. Lalu ia pergi ke sana, seperti difirmankan Tuhan ayat 5. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Perhatikan ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang. Pagi dan petang. Pagi dan petang. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Berarti burung gagak bawain Elia kalau pagi McDonald, kalau sore Burger King. Berarti setiap pagi dan petang burung-burung gagak ini diperintahkan sama Tuhan untuk masuk ke rumah-rumah penduduk ngambilin roti, ngambilin daging, dan udah pasti diperintahkan sama Tuhan roti yang baik, daging yang terbaik dikasih buat anaknya. Itu pemeliharaan Tuhan. Oke, kering pasti, musim berganti kan. Tadi kita nyanyi lagunya, musim berganti, tapi Tuhan kita ajaib.
jalannya tak terduga. Jadi ketika akhirnya sungainya kering, oh tenang aja, karena sumbernya adalah Tuhan. Sumber atas segala sumber. Ayat 7 mengatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai jadi kering. Kering sungainya. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, tenang aja. Bersiaplah hari ini, pergi ke Sarfat, yaitu wilayah di Sidon. Diam di sana, ketahuilah, aku telah memerintahkan, yang tadinya burung-burung gagak, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kamu makan. Mending janda kaya. Janda miskin, yang makan aja udah gak bisa, tinggal satu adonan, habis itu dia mati. Tuhan sudah memerintahkan janda ini untuk ketemu sama Elia. Berarti janda ini yang miskin ini, dia udah dapat suara Tuhan kan? Dia akan ketemu sama abdi Allah. Tetapi kalau yang namanya suara Tuhan, janji Tuhan, ketika ketemu berhadapan sama kenyataan kan beda. Kita bisa baca 7.000 lebih janji firman Tuhan yang ada di Alkitab. Tetapi ketika berhadapan sama kenyataan, oh semuanya bisa beda. Kata-kata kita tetap berdasarkan kenyataan di depan mata. Itu sebabnya ini yang terjadi. Sesudah ia bersiap pergi ke Sarfat ayat 10. Ia sampai ke pintu gerbang kota, di sana tampak seorang janda mengumpulkan kayu api. Kemudian Elia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu mengambil, kemudian Elia berseru lagi, coba sekarang ambil bagiku sepotong roti. Nah ini dia nih masalahnya. Ingat ya, janda ini udah diperintahkan sama Tuhan. Berarti dia dapat suara Tuhan. Tapi tetap aja, kenyataan adalah kenyataan. Dia tetap ngomong begini, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku nih mau mengambil 2 potong 3 kayu api, kemudian aku mau pulang, mengolah bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Elia bilang begini, kan Tuhan udah perintahin kamu. Tuhan akan tolong saya, Tuhan akan tolong kamu. Sekarang prinsipnya adalah begini, supaya terjadi multiplikasi. Tuhan bilang begini, lewat Elia, dia katakan begini, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Dengan kata lain, dari kekuranganmu tabur terlebih dahulu. Karena yang terjadi adalah tepung dalam tempayan ayat 14 tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini dipertegas. Sama kisah ketika Yesus sedang berhadapan dengan seorang janda yang memberikan sepeser di hadapan murid-muridnya, sebelumnya ada orang Farisi memberi dari kelimpahannya. Janda ini memberi dari kekurangannya. Dan ketika dia lihat itu, dia kasih tahu murid-muridnya, dia katakan janda itu memberi yang terbesar. Karena gini prinsip firman Tuhan. 10.000 sama 100.000 di mata dunia besaran 100.000. Prinsip kerajaan sorga tidak pernah dilihat nominalnya, yang dilihat sisanya. Makanya ketika memberi dari kekurangan, itu adalah pemberian terbesar. Multiplikasi terjadi, saya nggak ngomong soal uang. Itu sekunder bagi saya. Semua aspek yang lebih penting dalam hidup kita, contohnya gini. Kita pulang kerja nih, badan udah capek, sisa tenaga udah nggak ada, kita masih berlutut mesbah keluarga malam hari, itu pemberian terbesar. Itu luar biasa baru namanya. Kita udah gak punya waktu, kita udah kecapean, kita bahkan emosi, lagi emosi nih berhadapan sama orang yang membuat kita emosi. Kita tahan, kita ambil keputusan untuk sabar dan memberikan kasih kepada dia, itu pemberian terbesar. Udah gak ada sisanya loh. Nih emosi gue udah kemakan, tergerus nih gue. Dan gue masih tetap mengambil keputusan untuk sabar, karena apa? Kasih adalah keputusan. Itu sebabnya definisi daripada kasih yang pertama adalah kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Itu semua adalah decision, keputusan, bukan perasaan. Lawan daripada kasih adalah perasaan. Lawan daripada sabar apa? Tidak sabar. Tidak sabar itu perasaan. Mau tidak sabar? Oh gampang. Ngantri aja di Indomaret. Pasti gak sabar. Lama amat sih. Satu hari
Ada orang nyelak di Indomaret. Istri saya ngomong seolah-olah dia nggak ada di sini. Yang sangat berani, dia tegur tuh bapak-bapak yang nyelak barisan. Ngantre dong. Ya ampun bu, cuman botol aqua doang. Ya ngantre dong, hargain dong yang lain. Tiba-tiba Indomaret jadi kisruh. Karena semua orang pada bicara termasuk kasirnya. Ngantre mas, semua yang lagi ngantre. Dia ngantre. Istri saya pulang, dia kasih tahu. Tadi aku tegur tuh bapak-bapak, kurang ajar banget. Gak belajar. Orang Indonesia paling susah ngantre, kenapa sih gitu. Terus saya tanya gini, kok berani banget sih negor-negor bapak-bapak itu? Iyalah tenang aja, kalau ada apa-apa kan tinggal panggil kamu. Emangnya gue preman? Kan Indomaret deket rumah, aku tinggal telepon, kamu datang berdiri di pintu, orang juga takut lihat kamu. Kamu gak usah ngapa-ngapain, berdiri begini. Seseramkah itu kah saya? Jadi apapun terjadi dalam hidup ini, pastikan, walaupun kita sudah terpojok, kita udah nggak ada ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan tetap taat sama Tuhan, itu pemberian terbesar. Banyak orang terpojok, ambil keputusan sendiri. Itu maksudnya. Jadi janda ini akhirnya juga belajar bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Grow in grace, itu prinsipnya Petrus loh. Jangan kamu tersesat, jangan sampai kamu kehilangan pegangan. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita, Kristus Yesus. Itu prinsipnya Petrus. Bertumbuhlah di dalam dia. Jadi kalau kita ngerti ini, merdeka kita. Nah sekarang gini, kita harus paham bahwa Tuhan sudah mempersiapkan semua di depan kita. Tuhan bahkan mempertemukan nih dua orang dan akhirnya mereka mendapatkan sebuah penyertaan Tuhan. Kemarin kita baru pulang dari kota Sydney, kita ada 10 hari di sana karena ada pelayanan di situ. Dan saya ketemu sama teman lama, ketemu sama teman baru. Teman lama saya seorang pilot, saya ini kan suka dunia aviasi, jadi teman pilot saya banyak. Dia orang Indonesia, pilot, udah pindah ke sana. Saya ketemu sama dia, bro ketemu gue dong. Oh iya Bill, ayo kita hangout ya. Udah. Waktu lagi hangout dia bilang gini, Bill gue jam 2 jalan ya. Karena gue harus jemput anak gue. Oke gak apa-apa, karena jam 2 nanti teman baru gue yang dari gereja yang ngundang gue akan datang. Dia akan jemput gue, udah tenang aja gak apa-apa, gue bilang gitu. Jadi waktu aplusan, ketemu dong teman lama, ketemu sama teman baru. Yang teman baru juga orang Indonesia. Kenalan. Sama-sama orang Indonesia tinggal di sana. Teman lama rupanya lagi cari kerjaan. Pengen jadi supirnya Transjakartanya Sydney. Pengen jadi supir bus. Teman baru ternyata supir bus. Jadi ngobrol dong. Supir bus. Wah, terus teman baru bilang begini, kota Sydney lagi cari driver baru loh. Buruan daftar. Dikasih tahu linknya, formulirnya, caranya, semuanya. Bagaimana ntar tesnya dan lain sebagainya. Wah senang. Saya ngeliatin sama istri saya, wow. Gara-gara kita Tuhan pertemukan dua teman ini nih yang mempunyai kebutuhan. Ngobrol punya ngobrol, usut punya usut, ternyata teman baru lagi program mau punya anak. Sama istrinya. Dan pengen banget ketemu dokter Objin. Dokter Objin ini adalah dokter yang agak-agak susah ketemunya karena terkenal. Buat appointment juga agak susah nih. Usut punya usut, ternyata dokter Objin itu adalah kakak ipar teman lama. Ayo. Yang satu pengen jadi supir bus ketemu sama supir bus, yang satu pengen cari dokter ternyata kakak iparnya. Tuhan selalu pertemukan orang demi orang karena Tuhan sudah mendahului kita. Itu sebabnya penyertaan Tuhan selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu. Nah sekarang masalahnya gini, ini menjadi pertanyaan juga nih bagi banyak orang dan jadi keluhan jadi banyak orang. Orang ngomong begini nih, tapi Pak, saya tadinya pengen banget punya kerjaan itu Pak. Tapi kesempatan tuh diambil orang lain. Pak, tadinya saya pengen banget nikah sama dia, diambil orang lain Pak. Ya itu salah lu sendiri lah. Pak, tadi saya pengen banget punya kesempatan, tapi saya gak dapet Pak kesempatan itu. Orang udah lebih duluan dari saya. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain. Kalau belum genap waktunya, Tuhan gak akan kasih. Karena Tuhan tahu ketika dia kasih itu jadi bahaya buat kita. Kita bisa jadi sombong atau ketika ada badai kita gak sanggup mengelolanya. Makanya kalau sudah genap waktunya tuh berarti sudah genap waktunya seturut sama rencananya, bukan rencana kita.
Ini contoh dalam Alkitab. Coba lihat Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 8, coba lihat. Yohanes 5 ayat 1. Sesudah itu hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dekat pintu gerbang domba ada kolam yang disebut dalam bahasa Ibrani Bethesda, artinya 5 serambi. Yang udah pernah ke Israel pasti pernah dibawa ke situ, ya. Di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada yang buta, timpang, lumpuh, yang menantikan apa? Goncangan dalam kolam itu. Kenapa goncangan? Karena sewaktu-waktu akan turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu, menggoncangkan air itu. Perhatikan ini, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, sembuh. Ayat berikutnya, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus datang, tanya sama dia, maukah engkau sembuh? Ini jawabannya dia. Perhatikan jawabannya dia. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju ke kolam itu, perhatikan ini, orang lain sudah turun mendahului aku. Udah didahuluin orang lain. Saya mau beritahu, tidak ada siapapun dan apapun yang bisa mendahului Tuhan. Karena ayat berikutnya yang terjadi adalah, gak usah masuk-masuk kolam. Sekarang Tuhan bilang begini, bangun, angkat tilammu, berjalanlah. Kalau sudah dipercepat sama Tuhan, itu berarti waktunya sudah genap. Jadi kalau dituntun sama Tuhan, karena Tuhan di depan kita ya, dituntun sama Tuhan, kadang-kadang dia memperlambat ritme perjalanan proses kita. Terus kita bilang gini, ayo dong Tuhan buruan. Enggak, tunggu dulu, pelan-pelan. Dan ada beberapa waktu dia akan mempercepat langkah kita, karena itulah Tuhan. Dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kuasa. Dia yang tahu segala-galanya, dia tahu waktu yang tepat buat kita. Jadi tersenyumlah tiap hari, walaupun ada penundaan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saya waktu sakit, saya ini menikah dengan orang yang sangat-sangat logika tinggi. Kenapa sih sayang kamu harus ikut hari ini? Saya mau ngomongin kamu nih soalnya. Tadi di Saint Moritz dia gak ikut, jadi saya bebas ngomongin dia. Istri saya ini orang logika tinggi, gerak cepat, logika tinggi. Dulu ya, sekarang sih enggak. Sebelum saya sakit dimensi imannya gak ada. Gak ada. Dia juga ngakuin kok. Karena dia pandai banget memang. Saya nagih ngobrol sama dia tiap hari. Karena ada aja sesuatu yang baru, out of the box kalau ngomong. Jadi saya banyak belajar dari dia. Banyak nasihat dia yang saya membuat saya tercengang kadang-kadang. Cuman saya sembunyiin aja sih kadang-kadang. Aku juga udah tahu, padahal oh iya benar juga ya. Dia menutup polis asuransi saya. Karena dia mendapatkan sebuah paket yang lebih bagus. Nah masalahnya gini, asuransi kalau dibuka yang baru, itu ada masa tunggu 90 hari. Betul ya? Harusnya polis yang lama jangan ditutup. Supaya 90 hari tetap ada perlindungan. Ini saya bicara perlindungan asuransi, bukan perlindungan Tuhan. Ya. Coverage-nya itu kan bahasa asuransi. Ditutup sama dia, kenapa? Karena dia percaya suami saya selalu sehat. Saya sehat banget dulu. Body fat-nya 9%. Ngelatih orang di gym, bertahun-tahun hidup sehat. Mana ada yang tahu? Teman-teman saya waktu saya ketahuan saya sakit kanker darah sampai, Bill, lu hidup sehat aja kena kanker darah, nasib gue gimana Bill, katanya gitu. Bapak Ibu, polis baru dibuka, masa tunggu 90 hari. Polis lama ditutup sama dia. Karena apa? Menghemat uang katanya. Toh gak pernah diklaim juga bertahun-tahun, kamu kan sehat hidupnya. Masalahnya saya gak pernah cek darah. Karena setiap kali disuruh cek darah saya gak mau. Kenapa gak mau? Karena saya takut jarum dulu. Jadi saya gak pernah tahu. Saya gubrak di kamar mandi. Saya terdiagnosa kanker di hari ke-76. Jadi waktu dia berdoa, dengan tangisan dia bilang, Tuhan, dia nyesalnya minta ampun. Dia merasa bodoh sekali. Kenapa aku gak hati-hati? Kenapa aku bisa sestroboh itu? Tuhan, kalaupun suami saya sakit, kenapa enggak 14 hari lagi? Ya jangan gitu juga kali doanya. Ya, kalau perlu jangan sakit kali ya.
Tapi itu kan doa orang desperate. Doa orang yang betul-betul rasa bodoh. Tuh aku bodoh banget sih. Gitu. Tuhan biarkan itu terjadi. Karena Tuhan mau kasih tunjuk. Kalau aku mendahuluimu, ada dimensi iman yang kamu harus belajar. Sama seperti janda di Sarfat. Harus lihat sebuah kenyataan hidup. Dan harus percaya sama janji Tuhan. Singkat cerita, saya didiagnosa di Singapura. Karena itu udah akhir tahun, dokter di Indonesia lagi pada liburan. Karena kondisi saya udah begini. Di tanggal 2 Januari, diagnosa keluar. Dan dokter di Mount E bilang begini, kita bilang begini sama dia, kita nggak mau lah di sini, kita nggak punya asuransi, gimana mau bayarnya, Mount E kan mahal banget, nggak bisa lah. Tiba-tiba dia bilang begini, saya telepon ya dokter di SGH Singapore General Hospital. Istri saya ini pekerjaannya adalah evakuasi medis, bertahun-tahun, puluhan tahun dah. Jadi dia hafal rumah sakit di sana, dia tahu dokter-dokter di sana, dia bilang gini, SGH kan nggak terima orang Indonesia. Singapore General Hospital itu seperti RSCM-nya. Semuanya lengkap, dokternya bagus-bagus, murah. Kan gak terima orang Indonesia tahun 2019. Kan diperuntukkan untuk warga sana. Dokter Mount E bilang ini, tenang aja, saya pakai jalur saya. Dia telepon ketua hematologi di sana. Tanggal 2 Januari. Yang saya pikir dokternya gak mungkin ada, pasti liburan. Angkat telepon di depan saya. Dan dia bilang, kirim pasiennya sekarang ke sini. Kita sampai di sana. Singkat cerita, kita masuk di situ dengan jalur dia. Kita ambil kamar yang paling murah. Kamar yang berempat, paling murah kan. Tiba-tiba saya muntah-muntah karena saya masuk rumah sakit udah di kursi roda. Udah gak bisa napas karena darahnya udah habis. Dan tiba-tiba saya muntah-muntah karena bau makanan di kamar itu. Bau makanan, saya gak tahan, muntah-muntah. Tiba-tiba istri saya lihat di website. Ya, rumah sakit ini punya kamar yang isolasi, kamar sendirian. Harganya nggak terlalu mahal, nggak terlalu beda-beda jauh sama kamar yang berempat ini. Kenapa dia nggak segitu mahal? Karena dia bukan kamar VIP, dia kamar isolasi. Kenapa dia nggak begitu mahal? Karena nggak ada jendelanya kamarnya. Jadi istri saya bilang sama suster, minta dong kamar ini. Suster bilang gini, udah sold out bu. Itu kamar laku banget karena sendirian dan murah. Dia rasa bersalah lagi. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aku book ya kamar ini? Rasa bersalah terus. Sepertinya udah didahului sama orang lain toh. Ya udah kedahuluan sama orang lain. Sama seperti orang sakit di kolam Bethesda. Udah didahului sama orang lain. Saya bilang gini, udah kita ngucap syukur aja. Dalam hitungan 12 jam malam-malam tiba-tiba suster datengin saya. Bilang gini, Pak bangun. Kenapa? Pak, rumah sakit sama dokter udah siapin bapak kamar nomor 3 tuh di ujung. Oh gitu, kamar isolasi ya? Bukan. Apaan? Kamar apaan? Kamar sendiri tapi namanya suite room. Apaan tuh suite room? Itu kalau di hotel presidential suite. Ih gila banget. Jadi VVIP suite room. Saya bilang suster gak ngerti. Saya gak pernah request kamar begituan. Kamar isolasi yang murah. Saya bilang gitu. Pak tunggu dulu, bukan saya gak ngerti, Bapak yang gak ngerti, saya belum selesai ngomongnya, tunggu dulu. Bapak dikasih kamar itu, yang suite room itu, tapi bayarnya bayar kamar isolasi. Oh maulah kalau kayak gitu. Terus saya tanya, emang bisa masuk kapan? Sekarang? Iya. Istri saya mana? Barusan dia ke bawah katanya titip pesan lagi beli makanan. Saya telepon dia angkat-angkat sama dia. Saya karena di dalam pikiran saya, itu suster baru bilang, sekarang. Saya ngepak barang dong langsung. Kenapa saya pengen buru-buru? Supaya rumah sakit gak ganti pikiran. Saya masuk ke rumah sakit udah gak bisa jalan. Tiba-tiba saya punya energi. Ada adrenalin. Merasuki saya. Jadi saya ngepakin barang, saya udah beres semuanya, saya tarik tuh koper di lantai 8 tuh. Saya begini, udah jalannya begini-begini. Susternya panik, wheelchair, kursi roda. Saya bilang, minggir. Kamar nomor 3 mana? Udah jangan ribet, udah buruan deh gitu. Oh itu ada yang bawain koper, tangan saya dipegangin sama suster jalan ke kamar nomor 3. Saya buka tuh kamar, baunya wangi banget. Terus saya buka, bentar suster, saya mau tahu nih kok banyak ruangannya ya. Saya buka kamar sebelah kiri, toiletnya karpetnya setebal begini. Sampai dalam hati tidur di toilet juga gak apa-apa Tuhan. Duh keren banget kamarnya. Terus saya tanya sama dia, suster kamar suite roomnya
Kok kosong? Ya iyalah kosong, ini kan kamar paling mahal. Jadi nggak ada yang mau ke sini karena paling mahal. Oh gitu. Terus dia bilang gini, Bapak tahu yang tinggal di sini siapa? Siapa? Raja-raja dari Timur Tengah kalau berobat di sini pakai kamar ini, Pak. Oh gitu. Di situ saya bangga banget karena Billy Lantang anak raja. Saya kan anak raja juga. Bapak Ibu kan anak raja. Jadi kalau Tuhan sudah mendahului kita, Tuhan biarkan tuh kamar-kamar isolasi pada ketutup semuanya. Sehingga saya dapat kamar yang terbaik di rumah sakit itu. Terbaik loh. Kamar paling tinggi udah levelnya. Bayarnya murah lagi. Udah ya selesai ya. Bapak Ibu udah tahu kesaksian saya kan. Saya disembuhkan Tuhan di bulan berikutnya. Kansernya hilang bla 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 segala macam. Udah selesai nih ya. Dokter bilang gini, udah sekarang boleh pulang. Istirahat 2 minggu. Habis itu balik lagi ya ke sini untuk perawatan lanjutan katanya gitu. Jadi sebelum keluar dari kamar itu saya fotoin dong kamarnya. Goodbye kamar nomor 3, aduh Tuhan thank you ya Tuhan udah dikasih kamar indah seperti begini. Selfie, foto-foto, kenang-kenangan. Keluar bawa koper, fotoin, ada tulisannya sweet room. Kapan lagi dapat kamar itu? Karena istri saya udah langsung nge-book buat yang berikutnya. Dia nge-book kamar isolasi yang berikutnya. Tahu nggak apa yang terjadi? Waiting list yang isolasi buat 2 minggu lagi. Tapi nggak apa-apa, udah kita udah book lah yang penting, ya kan? Udah. 2 minggu setelah itu kita datang ke rumah sakit. Kita waiting list buat kamar isolasi. Orang rumah sakit bilang begini, itu kamar isolasi masih penuh. Kamar nomor 3 masih kosong. Terus gimana maksudnya? Ya udah masuk situ aja lagi. Coba. Bisa masuk ke kamar yang sama, menikmati kamar yang sama karena Tuhan mendahului kita. Itu Tuhan. Jadi saya mikir Tuhan terima kasih yang terbaik Tuhan siapkan buat anak-anaknya. Jadi ini tugas kita nih Bapak Ibu, ini tugas kita. Kalau Tuhan udah mendahului kita, udah menyiapkan yang terindah bagi ini tugas kita. Coba lihat Mazmur 119 ayat 148. Mazmur 119 ayat 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Dengan kata lain, pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri toh. Jadi kalau bangun pagi, dahului dirimu, dahului semua aktivitasmu dengan firman Tuhan. Tiap pagi. Karena itu jadi landasan buat hidup kita setiap hari. Jangan buka sosmed kalau pagi. Yang kita buka udah gitu sosmednya orang yang kita gak sukain lagi. Kita pencet-pencet, kita lihat orang itu, kita liatin dia terus kita gini, ih keluar negeri mulu, flexing lo gitu. Buat apa coba pagi-pagi udah begitu? Cari firman Tuhan, landasi harimu dengan firman Tuhan. Karena ayat berikutnya mengatakan begini, Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12, ini kecenderungan manusia soalnya. Tinggi hati mendahului kehancuran. Perhatikan ini, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Semua orang mau dihormati. Tetapi salahnya adalah banyak orang kejar kehormatan, lupa rendah hati. Yang terjadi adalah hancur hidupnya. Itu sebabnya orang yang berkelahi di jalanan itu semuanya karena apa? Merasa kehormatannya terusik. Pukul-pukulan gara-gara rebutan masuk ke dalam pintu tol. Dipukul satunya mati, salah pukul, ayo. Itu terjadi. Akhirnya apa? Yang terjadi kehormatan gak pernah ikutin dia. Setiap kali ada kerendahan hati, kehormatan akan ngikutin kita. Gak usah kejar kehormatannya, kejar kerendahan hati. Itu sebabnya ketika ada sebuah persinggungan, ada sebuah yang namanya disakiti hati lah, dan lain sebagainya lah, konflik lah. Lukas 21 ayat 14 mengatakan begini. Lukas 21 ayat 14. Sebab itu tetapkanlah ya di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu apa? Pembelaanmu. Disakiti orang kita langsung mikir, ntar satu hari loh ya kalau ketemu gue gini. Mikirin pembelaan kita. Tadi kita di mobil kita diskusi apa? Kebenaran tidak memerlukan pembenaran. Tuh catat baik-baik. Kebenaran tidak memerlukan, tidak perlu sebuah pembenaran.
Karena kebenaran-kebenaran, gak usah bela diri. Karena Tuhan katakan begini, Yohanes 13 ayat 34. Tuhan bilang begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah lebih dahulu mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu bukan berdasarkan orang itu mengasihi saya, bukan. Saling mengasihi berdasarkan Tuhan mengasihi saya. Karena terlebih dahulu dia sudah mengasihi saya. Hormati semua yang Tuhan sudah lakukan terlebih dahulu untuk kita. Sebelum kita lahir dia udah mati di kayu salib buat kita. Dosa kita udah diampunin sebelum kita lahir. Kita tinggal percaya kepada dia, terima sebagai juru selamat. Ayat terakhir mengatakan Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kalau ada orang nyebelin ketika ketemu di jalan, dahului memberi hormat berarti dahului sapa dia. Dia mau buang muka terserah, yang penting saya udah lakukan bagian saya. Semua ini bisa dilakukan kalau kita dahului hari kita dengan firman Tuhan. Dan saya mau tutup sama ini. Apapun sekali lagi, delay, apapun penundaan, tenang aja. Tuhan ada di masa depan kita menyiapkan yang terbaik bagi kita. Satu hari saya mau khotbah di Pacific Place. Hari Selasa jam 7 malam. Rumah saya gak jauh dari sini di pusat. Kalau saya mau berangkat hari Selasa jam 7 sampai di sana berarti saya harus berangkat jam 6 sore. Jam 6 sore harus berangkat. Karena 1 jam pasti, macet. Jam 6 keluar dari kamar ke meja kerja karena kunci mobil biasa selalu ada di situ. Gak ada kunci mobilnya. Di rumah saya kalau kunci mobil gak ada itu berarti ada di tas istri. Ini kan saya banyak ngomongin istri saya jadinya kan. Nah kalau kunci mobil gak ada saya langsung ke kamar cari tas istri saya bongkar-bongkar pasti ada di situ. Masalahnya tas istri saya gak ada karena istri saya gak ada di rumah. Dia lagi pergi. Jadi saya langsung ini aduh kebawa nih kunci. Saya telepon dong. Dia lagi meeting. Aku lagi meeting. Ya tunggu dulu, cek dulu tasnya ada kunci mobil gak. Hening, tiba-tiba ada suara gini, Tuhan Yesus. Kalau dia ngomong Tuhan Yesus berarti kunci mobil ada di dalam tasnya. Udah tenang katanya, aku kirim Gojek. Saya bilang kamu kirim Gojek, saya udah lihat di Google Map. 15 menit baru nyampe rumah, telatlah saya. Langsung saya buka aplikasi Gokar. Ada 2 opsi. Kalau naik motor saya keringetan pasti sampai sana. Karena sampai gampang keringetan. Saya udah pasti pakai helm. Pasti keringetan harus bawa baju ganti. Udahlah itu opsi kedua deh saya pikir. Saya coba cari mobil deh. Tapi biasanya mobil di jam 6 sore, hari kerja di daerah perumahan saya itu bisa setengah jam nyampenya. Bisa 20 menit lah paling enggak, udah telat juga ntar sampai ke sana. Jadi saya mau klik dulu, mau lihat dulu waktunya nih. Waktu saya klik, tiba-tiba dalam 1 menit, Tintin depan rumah udah datang. Wah puji Tuhan. Segera masuk ke dalam mobil, waktu masuk ke dalam mobil tiba-tiba supirnya begini. Dia pegang HP, dia lihat saya ke belakang. Ini Pak Pendeta Billy. Iya, saya baru nonton khotbahnya Pak, nih. Ini Bapak kan? Dikirimin di grup Pak, ya ampun Pak. Terus tiba-tiba dia nangis. Puji Tuhan Pak. Tuhan kirim Bapak ke mobil saya Pak. Karena saya banyak masalah Pak. Saya butuh konseling Pak. Iya, konseling boleh, konseling. Tapi jalan dulu. Gue telat nih ntar, jalan. Jadi boleh ya Pak konseling sembari jalan? Boleh Pak, ayo jalan Pak, cepetan Pak. Sepanjang perjalanan dia nangis. Dia komplain soal istri. Dia komplain soal mertua. Sampai saya dalam hati gini, untung lo bukan Salomo. Salomo istrinya 700. Mertuanya 700. Lu cuma punya 1 pasang lo repot apalagi 700 coba. Aduh. Puji Tuhan sampai di Pacific Place jam 6.50. Masih ada 10 menit ah. Saya bilang udah mas kita turun aja ke basement. Kita doa di basement. Kalau di atas tadi usir sama satpam, ntar saya bayarin parkirnya, udah turun aja. Turun, kita berdoa. Selesai berdoa, Tuhan tegur saya. Tuhan bilang gini, Bill, kalau terjadi penundaan, lihat apa yang terjadi. Aku lagi pertemukan sama orang yang butuh kamu. Dan kamu juga butuh dia loh Bill, supaya kamu diubahkan sama Tuhan. Kamu lihat nih,
Kalau aku sudah mendahuluimu, perkara besar selalu terjadi, Bill. Karena bukan jalanmu tetapi jalanku. Oh, saya ngucap syukur. Dan saya sempat tanya sama dia, Mas, kok bisa 1 menit udah depan rumah? Iya Pak, waktu saya sampai rumah Bapak, itu saya baru dropin ibu-ibu di sebelah rumah Bapak. Lah, sebelah rumah saya itu kan rumah mama saya bilang gitu. Iya, saya baru dropin ibu-ibu di situ. Yang muda apa yang tua? Yang muda. Berarti istrinya adik saya. Baru saya dropin, tiba-tiba saya lihat HP, klik lah. Bapak sebelah rumah, langsung saya datang. Tuhan pertemukan tepat on time pada waktunya. Jadi waktu saya malam pulang, saya kasih kesaksian sama istri saya. Luar biasa ya Tuhan ya. Ketika kunci dibawa, ternyata Tuhan mau pertemukan saya dengan orang itu. Oh, dia senang. Makanya lain kali kalau kunci dalam tas, biarin aja. Gak usah marah-marah, gak usah bersungut-sungut. Enak aja. Gak gitu kali, masa besoknya diambil lagi kuncinya. Kalau terjadi penundaan, terjadi delay, kalau pintu bahkan sampai ketutup, ada kemungkinan ada bahaya loh di situ. Dan ada kemungkinan belum waktu Tuhan. Dan apapun yang terjadi ngucap syukur. Karena Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bapak yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Firman Tuhan meneguhkan kami hari ini karena Tuhan sudah mendahului kami. Tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup mendahului rancangan atau rencana Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya senantiasa kami mau mengucap syukur Tuhan. Walaupun ada penundaan, walaupun ritmenya lambat Tuhan, walaupun bahkan pintu tertutup, kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa tangan Tuhan yang menyertai kami. Dan bahkan karena Tuhan sudah mendahului kami, selalu terjadi on time sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan selalu yang terbaik yang Tuhan telah siapkan bagi anak-anak-Mu. Tuhan meteraikan firman ini, karena kami juga sudah dimeteraikan sama Roh Kudus. Tuhan, kami mau mengalami Tuhan, supaya hidup kami penuh kesaksian. Terima kasih Bapak yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, dan kami mengucap syukur, kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Atas nama Gembala, seluruh pengerja dan juga jemaat mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pastor Billy Lantang. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Dan kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Bagi yang membutuhkan amplop bisa angkat tangannya. Maka teman-teman pengerja akan dengan segera melayani Bapak Ibu Saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui kris dapat dipastikan bahwa penerimanya adalah kolekte GBI PRJ. Dan pada saat setelah doa persembahan Bapak Ibu Saudara diminta untuk tetap berdiri sampai nanti kita akan menerima doa berkat sebelum kita pulang. Bila sudah siap, sekali lagi saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semua
Tuhan, kita akan akhiri ibadah sore hari ini dan kita akan berdoa. Bapa di surga yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur atas firman yang telah Kau tabur ya Bapa. Kiranya firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Bapa. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin.